Di video kali ini, saya mau buat kue semprit nanas jadul yang rasanya super duper juara. Kalau mau tahu cara buatnya, tonton terus, ikutin terus videonya sampai selesai ya. Pertama-tama siapkan wadah, lalu masukkan 360 gram margarin. Saya menggunakan Blue Band Cake and Cookie. Untuk merek sesuaikan dengan selera masing-masing. 100 gram butter, saya menggunakan Korman Patisi. Kalau menggunakan full margarin juga boleh, sesuaikan dengan selera masing-masing. Lalu masukkan 230 gram gula halus dengan cara diayak, karena gula halus sering menggumpal ataupun bergerindil. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Selain diaduk secara manual, bisa diaduk menggunakan mixer. Gunakan kecepatan sedang, beberapa detik saja, cukup sampai tercampur saja ya teman-teman. Setelah tercampur, masukkan 2 kuning telur, aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, masukkan 2 saset susu bubuk Denkau. Lanjut aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, masukkan 160 gram tepung maizena. Aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, masukkan 500 gram tepung terigu protein rendah atau kunci biru. Dimasukkan secara bertahap. Aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Tepung terigunya saya masukkan sebanyak 2 tahap. Untuk tepung terigunya tidak perlu disangrai karena kita sudah menggunakan tepung terigu protein rendah. Karena tepung terigu protein rendah, kadar airnya juga rendah ya teman-teman. Setelah tercampur rata, ambil sedikit adonan. Kemudian sisa adonan tutup menggunakan plastik wrap supaya adonannya tidak mudah kering dan kelembapannya tetap terjaga dengan baik. Setelah itu sisihkan sebentar. Selanjutnya siapkan loyang. Lalu olesi dengan margarin tipis-tipis. Nah, untuk cetakannya saya menggunakan cetakan semprit Dahlia. Ambil adonan kemudian cetak di atas loyang yang sudah diolesi margarin. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai dicetak. Setelah seluruh adonan selesai dicetak seperti ini, kemudian beri topping. Untuk topping saya gunakan selai nanas, untuk beratnya sekitar 1 gram. Selain menggunakan selai nanas, bisa diganti dengan choco chip, sprinkle, ataupun sesuai selera ya teman-teman. Agak ditekan sedikit supaya selai nanasnya menempel dengan baik dengan adonan, supaya nanti pada saat dipanggang tidak bergeser ya teman-teman. Setelah seluruh adonan selesai diberi topping, ini siap dipanggang, dan ini ovennya sebelumnya sudah dipanasi. Lalu masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam oven. Di sini sekaligus saya panggang 2 loyang. Panggang sekitar 40 menit menggunakan api sedang cenderung ke kecil. Nanti di menit ke-20 tukar posisi loyang yang dari atas ke bawah, yang dari bawah ke atas supaya matangnya merata. Dan jangan lupa untuk lubang yang di atas dibuka. Nah, untuk oven listrik sebelumnya juga sudah dipanasi. Lalu masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam oven. Panggang di suhu 140 derajat Celcius, api atas bawah selama 40 menit sampai matang. Setelah 20 menit dipanggang, untuk oven tangkring tukar posisi loyang yang dari atas ke bawah, yang dari bawah ke atas supaya matangnya merata. Lanjut kita panggang sekitar 20 menit lagi. Setelah total pemanggangan selama 40 menit, ini yang di oven tangkring sudah matang. Kemudian angkat dan keluarkan dari oven. Lanjut panggang sisa adonan. Yang di oven listrik juga sudah 40 menit sudah matang. Kemudian angkat dan keluarkan dari oven. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai dipanggang. Nah, ini dia kue semprit nanas jadulnya sudah jadi. Kue semprit nanas ini buatnya sangat mudah, hasilnya sangat cantik. Rasanya dijamin super duper mantul, super duper juara. Teksturnya super duper renyah, lumer di mulut, manisnya pas. Selainya ini juga mantul. Ini enak banget, recommended banget dan harus dicoba. Setelah kuenya sudah dingin atau suhu ruang, lalu susun di dalam toples ataupun wadah tertutup. Satu resep ini jadi 4,5 toples kemasan 500 gram ya teman-teman. Terima kasih karena sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Terima kasih.